Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang hadir pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, baru saja kita menyelesaikan puasa 1 kali 24 jam. Saudara merasa Tuhan memberi kekuatan? Amin, saudara. Ya, kalau kita nggak mengandalkan kekuatan kita pasti mampu, saudara. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan kekuatan kita, ya kekuatan makanan yang kita makan, kalau nggak makan nantinya lemes katanya, saudara. Kalau nggak makan katanya sakit, saudara. Kalau puasa itu beda, amin. Nggak makan, nggak minum, tapi dalam kekuatannya Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, jadi puasa ini mengajarkan kita, melatih kita untuk tidak mengenalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia bergantung kepada apa yang saudara makan, apa yang saudara minum. Orang bilang katanya ciakpo, makan makanan yang sehat supaya saudara kuat. Tapi justru ketika kita belajar untuk berpuasa, berarti kan kita nggak makan dong, saudara ya, nggak minum ya, nggak mengandalkan yang biasa kita andalkan, kita mengandalkan hanya Tuhan, nggak makan nggak minum. Makanya saudara yang selama ini belum pernah ya full, saudara ya, 24 jam ya saudara ya, saudara harus belajar mengandalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan makanan yang saudara makan. Makanya kenapa orang nggak mau puasa? Karena dia takut sakit, dia takut pusing, dia takut sakit perut, dia takut apa, saudara ya. Padahal kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan. Amin. Bukankah firman-Nya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Saudara ya, jadi kekuatan yang biasa kita dapatkan dari makanan ketika kita puasa digantikan oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita bisa bertahan, haus, lapar, darah lemes, dan sebagainya. Kita bisa lewati kalau saudara belajar mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih, hari ini kita akan membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 49. Ya, makasih sudah dikencengin. Ya. Jadi istilah mengandalkan Tuhan tuh gitu ya. Saya ngomongnya sama, tapi dikencengin dari situ. Nah, gitu loh saudara. Itu Tuhan yang menguatkan kita artinya ya. Nggak perlu ngotot, saudara ya. Nggak perlu, saudara ya. Mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andalkan Tuhan. Yesaya 49 ayat 4. Temanya hari ini adalah, tema firman Tuhan adalah jangan lari dari kenyataan. Wah, saudara, kayak lagu pop aja, saudara ya. Jangan lari dari kenyataan. Saudara, kenapa ya? Nanti saudara kita akan lihat lewat firman Tuhan. Ya, Yesaya 49 ayat 4 sudah dapat semua? Katakan amin. Mari kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Saudara, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya, saudara. Ya, dalam kumpulan Alkitab, kitab Nabi Yesaya itu juga disebut kumpulan nabi besar, ya, karena pasalnya banyak, saudara. Ya, kalau nabi kecil itu pasalnya sedikit, ya, ada yang 1 pasal, ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal, 4 pasal dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, Nabi Yesaya ini tentu saja banyak dapat pernyataan dari Tuhan. Kalau enggak mungkin yang dia tulis begitu banyak. Ya, pernyataan-pernyataan khususnya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda,
dan lebih umum kepada bangsa-bangsa di dunia yang waktu itu berkuasa, bangsa Babel, Persia, Media, bangsa Moab, Amon dan seterusnya. Saudara. Ya, jadi dia bukan orang sembarangan. Saudara ya. Ya, orang yang sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan. Belajar setia kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya sebagai manusia yang terbatas, ya seringkali terucap ini, ya bahkan ditulis dalam Alkitab. Dikatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Saudara, ada kalanya saudara mungkin dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam mencari Tuhan, saudara rasanya gagal. Ya, kok nggak terjadi apa-apa ya? Seakan-akan yang kita lakukan itu sia-sia. Saudara, ya, kita sudah mulai belajar nih melakukan GMT GMA. Ya, ada yang saya dengar udah mulai pada bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Kenapa? Karena ada kalanya kita pengennya instan. Pertamanya semangat, ya baru tanda tangan tuh. Saudara ya, besoknya semangat, lusanya semangat. Saudara ya, udah lewat seminggu, kok kedodoran nih. Saudara ya, kenapa ya saudara ya? Karena mungkin saudara kepengennya instan, langsung terjadi sesuatu. Wow, saudara ya, saudara langsung diurapi, langsung jadi hebat. Ya, itu kan kesombongan manusia ya, saudara ya. Sehingga kalau nggak terjadi apa-apa kita rasanya gagal. Ya, rasanya sia-sia, percuma lah. Ya, susah-susah. Ya, bahkan ini sudah masuk ke hari ke-22, 23 ya, puasa panjang kita ya. Saudara ya, tinggal 10 hari lagi ya. Mungkin ada udah yang nggak puasa, ya. Saudara menganggap puasa nggak puasa sama aja lah, ya. Puasa juga nggak terjadi apa-apa, nggak puasa juga nggak terjadi apa-apa. Cuman enaknya kalau nggak puasa nggak kelaparan, nggak kehausan. Pagi-pagi mau ngopi, mau sarapan, mau makan apa yang kita suka, bisa. Sedang kalau puasa kan mesti susah payah ya, nahan lapar, nahan aus. Apalagi yang bekerja ya saudara ya, kalau keluar tuh panas saudara ya, ngelihat orang es cendol, es kelapa, kelapa kopior, sirsak, saudara ya, waduh ngelihat gitu rasanya tersiksa banget saudara. Padahal cuma sementara kan saudara ya, nggak, kalau di neraka kan selama-lamanya. Tapi kalau gitu lihat saudara, udah gitu yang di kantor waktu jam makan siang yang lain udah pada buka bungkusan saudara ya, pesan Kentucky, pesan apa, pizza, pesan apa, makan di depan saudara. Saudara cuma nelen ludah doang. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan kayak begini ya, saya udah puasa-puasa kok yang saya rasa cuma lapar sama haus. Saudara, firman Tuhan katakan jangan lari dari kenyataan bahwa saudara harusnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Enggak ada yang amin nih. Itu kenyataannya kan, kita orang yang dikasihi Tuhan, amin. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, amin. Amin. Orang Kristen, pengikut Kristus, jangan lari dari kenyataan. Saudara, ada orang yang belajar untuk hidup kudus ya, masih remaja hidup kudus ya, saudara ya. Tapi ketika teman-temannya mungkin sudah mulai ya bicara-bicara yang nggak benar, saudara ya, lihat-lihat gambar yang nggak benar ya, apalagi sekarang ya dengan adanya gadget yang canggih saudara ya, saudara merasa nggak adil nih. Teman-teman gue kok enak-enak banget nih ya, pacaran gonta-ganti pacar ya. Kata istilah orang sekarang kumpul kebo, saudara ya, bisa ngerokok, bisa ngelisong, bisa ngobat, saudara, bisa ngeganja, ya saudara ya. Saudara anggap
Ya, sia-sia nih. Hidup dalam kekudusan, nilai gua nggak tinggi-tinggi juga. Ya, tetap aja ada merahnya. Saudara, ya, tetap aja nggak jadi orang paling pintar di kelas. Malah sering dimarahin sama guru. Ya, karena banyak kali ketiduran. Kenapa? Habis ikut doa malam, ikut doa pagi. Saudara ya, kan ngantuk tuh saudara. Jadi kadang-kadang terngantuk-ngantuk, dimarahin. Gara-gara doa pagi nih, berarti mulai sekarang udah deh, nggak usah deh. Semua sia-sia. Jadi nyanyinya terbalik, bukan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang benar, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu namanya lari dari kenyataan. Saudara, seharusnya orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, amin, orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayai firman Tuhan. Sekalipun saudara belum melihat, tetapi saudara sudah percaya. Itulah kenyataannya, amin. Saudara, orang-orang sebetulnya orang-orang yang Tuhan bisa pakai, Tuhan urapi, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan, Tuhan nyatakan mujizat pertolongan dalam kehidupan saudara. Tapi baru waktu sebentar saja saudara iring Tuhan, saya anggap sudah sia-sia dah. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Saudara, kita baca kalimat seterusnya. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saudara, ingat, upah itu dibayar sesudah atau sebelum kerja? Hah? Sesudah apa sebelum kerja? Loh, saudara selama ini nuntutnya sebelum kerja sih. Ya kan saudara, kerjaan belum selesai udah minta gaji. Mana Tuhan janjimu, mana berkatmu? Aku kan udah ikut GMT, GMA. Ya, aku kan udah setia pelayanan sama Tuhan. Udah rajin ikut doa pagi, rajin ikut doa malam, doa puasa, mana Tuhan? Gak percaya ya saudara ya. Akhirnya apa? Udah deh, gak usah ikut lagi. Doa gak doa sama aja, pelayanan gak pelayanan sama aja. Itu namanya kita lari dari kenyataan. Bukankah kita disebut umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang? Amin. Amin saudara. Mestinya saudara menang kan? Kenapa saudara kalah? Ya, bukankah kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, umat yang dipakai oleh Tuhan, amin. Kenyataannya seperti itu kan, saudara ya. Kenapa saudara berkecil hati? Jangan berkecil hati. Upah pasti diberikan, amin. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Barang siapa mencari Allah harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Jadi jangan tuntut upah dulu, kerja dulu. Amin. Lakukan bagian saudara. Saudara, saya percaya kalau dari dulu saudara sudah setia, sudah taat, pasti sudah dapat upah. Ya. Tapi kan upah nggak tiap hari, amin. Betul nggak? Ada saatnya gajian kan, betul nggak saudara? Udah gajian senang ya, nggak gajian kesel lagi. Suruh kerja ngeluh, suruh doa ngeluh, suruh puasa ngeluh. Pengennya gajian tiap hari, mana bisa? Secara gajian itu kan setelah selesai bekerja pasti dikasih sama Tuhan. Nah saudara yang percaya, yang berharap pada Tuhan, bahkan yang mengasihi Tuhan, jangan berhenti mencari Tuhan. Amin. Amin. Ayo GMT yang udah mulai bolong-bolong ditambah lagi. Amin. Udah selang-seling saudara, ntar Senin, Rebu Jumat saudara. Ya kan, tak lama-lama Senin Kemis saudara ya. Tak lama-lama Senin doang saudara ya. Tak lama-lama Senin sebulan sekali. Wah, tambah parah saudara. Ya. Tuhan tahu kok, makanya Tuhan ingetin hari ini, bener nggak? Bener nggak saudara? Yang bolong-bolong katakan amin.
Jujur itu nggak enak loh saudara. Tapi kalau yang jujur justru Tuhan ampuni, amin. Yang nggak bilang amin saudara, awas loh, dosanya nggak diampunin loh saudara. Ya, yang bolong-bolong katakan amin. Oh banyak saudara. Soalnya daripada nggak diampunin dosanya, lebih baik aku aja lah Tuhan. Ya saudara. Tapi jangan diteruskan, amin. Jangan diteruskan. Saudara harus kembali kepada kenyataan bahwa saudara orang percaya, saudara orang beriman, saudara yang mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan pasti Tuhan bela. Saudara, ya, saudara, kita melihat, saudara, bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara ya, kita nggak boleh lari dari kenyataan. Saudara, kenyataan apa? Saudara, yang pertama, saudara, mari kita melihat ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 49 tadi ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Yang pertama, kenyataan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita saat ini adalah Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Itu kenyataannya. Tuhan sudah memilih saudara dan saya, memanggil saudara saya untuk menjadi hamba Tuhan. Boleh catat saudara ya. Tuhan telah memilih dan memanggil kita menjadi hamba Tuhan. Jauh sebelum saudara mengenal Tuhan, jauh sebelum saudara percaya Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara. Tuhan sudah memilih saudara. Tuhan sudah menetapkan saudara untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Ada orang protes, saya bukan hamba Tuhan, saya kan jemaat biasa. Yang hamba Tuhan itu Bapak Gembala, Ibu Gembala itu hamba Tuhan. Ya, saudara tahu arti hamba Tuhan? Tahu hamba Tuhan? Kalau saudara nggak mau menghambakan diri sama Tuhan, mau sama siapa? Sama setan. Melakukan firman Tuhan berarti kita menjadi hamba Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Berarti saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Itu kenyataan yang harus saudara hadapi. Amin. Itu hidup yang harus saudara hidupi. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Amin saudara. Ya, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Saudara, Tuhan sudah persiapkan loh saudara. Walaupun dulunya saudara singit kayak layangan. Ya, tapi Tuhan ambil loh saudara. Walaupun saudara dulu ada di tempat sampah dosa, saudara, ya kan, darah hidupnya brengsek gak karuan. Tapi ingat saudara, kita yang ada saat ini adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Saudara, buka Yeremia 1 ayat 5 sampai 7. Yeremia 1 ayat 5 dan 7. Haleluya. Yeremia 1 ayat 5 dan 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Amin. Saudara, yang suka begini bukan kita doang. Nabi-nabi juga suka begitu. Merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa, masih muda, masih punya kekurangan, nggak pandai bicara, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalau Tuhan mau cari kekurangan saudara, akan ada banyak daftarnya saudara, mungkin 1 kilometer, ya kan? Tapi bukankah Tuhan tidak melihat kekurangan kita? Amin. Kalau Tuhan mau menghitung dosa kita, sungguh banyak dosa saudara dan saya. Tapi justru Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita. Amin. Amin saudara. Bukan untuk menjudge saudara, untuk menghakimi saudara. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin saudara. Jauh sebelum saudara ada di rahim ibu saudara, Tuhan sudah mengenal saudara. Ya, istilah kerennya tuh predestinasi. Ya, tapi ntar jemaat diajarin yang ruwet-ruwet jadi bingung saudara ya. Ya, kalau yang pintar-pintar sih oke-oke aja ya, artinya yang suka belajar ya saudara. Tapi kalau nanti terlalu banyak belajar, akhirnya jadi orang Farisi ahli Taurat, cuman teoritis doang saudara, yang nggak pernah praktek. Ya, kita mah adanya di tengah-tengah aja. Amin. Amin. Saudara belajar firman oke, melakukan firman oke, gitu saudara ya. Jangan OKOC ya, singkatannya apa Pak Yosua? OKOC singkatannya. Ogah ke gereja, ogah cari Tuhan tuh. Hati-hati loh saudara. Saudara, OKOC itu artinya ogah ke gereja, ogah cari Tuhan loh saudara. Ya, makanya pilih nomor 2 aja ya saudara ya. Nggak kampanye saudara ya, habis nggak ada calon lagi sih saudara ya, saudara ya. Dan kita doakan aja saudara ya, supaya bangsa kita, kota Jakarta dibangun, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Karena selama kita sudah berdoa ya, sudah berdoa. Saudara, jangan lari dari kenyataan bahwa Tuhan itu sudah memilih dan memanggil saudara menjadi hamba Tuhan. Apapun kelemahan saudara, apapun ketidakmampuan saudara, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan pasti mampukan. Kalau dinilai dari kemampuan, dari track record kita, nggak ada yang layak saudara, nggak ada. Nggak ada yang benar. Firman Tuhan bilang nggak ada yang mencari Tuhan, semua sudah rusak. Tapi kalau hari ini kita sudah ada di tempat ini, apapun keadaan kita, yakinlah bahwa saudara dan saya adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan. Saudara, ya. Jadi firman Tuhan katakan, udah jangan bicara kekuranganmu, jangan bicara aku masih muda, aku nggak bisa bicara. Yang penting apa saudara? Yang penting apa? Syaratnya apa? T-A-A-T, taat. Amin. Apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Artinya apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Sudah gitu aja. Jadi hamba Tuhan itu nggak sulit. Amin. Amin. Apa yang diperintahkan sama Tuhan lakukan. Sudah, itu namanya kerjaannya hamba. Makanya kalau hamba nggak pernah menyembah, itu bukan hamba namanya. Hamba tuh nyembah supaya tahu apa Tuhan perintahmu dalam hidupku, kan gitu. Ya, baca firman karena di sini perintah Tuhan, sini ketetapan Tuhan. Ngakunya hamba Tuhan tapi nggak pernah nyembah, nggak pernah baca firman Tuhan. Makanya saudara nggak pernah ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ngerti pun saudara nggak pernah melakukan firman Tuhan karena sering lupa. Betul nggak saudara? Kita kan punya penyakit lama ya, lupa saudara. Ya, makanya kita perlu datang terus, saudara, diingatkan terus. Kalau nggak diingetin, cepat lupa manusia, saudara, lupa sama kasih Tuhan. Makanya ada lagu katakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Jadi jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, amin.
Tuhan mati buat saudara dan saya. Tuhan menebus dosa saudara dan saya dengan nyawanya sendiri. Baru hari Minggu perjamuan, hari Senin sudah lupa. Puji Tuhan, saudara nggak lupa ya. Amin. Ini udah hari Selah. Masih ingat Tuhan? Masih ingat kasih Tuhan? Ada yang ngomel-ngomel nggak? Tadi ada yang ngomel-ngomel nggak? Kemarin ada ngomel-ngomel nggak? Hah? Nggak ada yang ngaku lah. Ngapain sudah ngaku di sini juga? Ngakunya sama Tuhan aja, saudara. Ya, saudara. Ya, saudara. Bahkan seorang nabi yang luar biasa juga pernah mengalami hal yang sama. Keluaran 3. Mari kita lihat ya Keluaran 3 ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Keluaran 3 ayat 10 dan sampai 12. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Sudah dapat? Katakan amin. Ayo kita baca ya. 1. Udah, saya tunggu. Saudara kalau belum dapat jangan bilang amin, itu namanya bohong. Amin, amin. Amin gitu saudara. Ya. Sudah dapat semua, katakan amin. Ya, ini baru dapat saudara. Soalnya udah nggak ada bunyi kresek-kresek lagi saudara. Keluaran 3 ayat 10 dan 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang telah mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kalau saudara baca terus, nanti Musa banyak berdalil lagi. Aku nggak bisa ngomong Tuhan, berat lidah. Ya, saudara ya, aku ini. Saudara, padahal kenyataannya Tuhan sudah memilih Musa membebaskan bangsa Israel, tapi Musa masih kurang pede. Ya, saudara ya, makanya nggak boleh pede, harus PT. Kalau PD kan percaya diri, kalau PT percaya Tuhan. Amin. PT sama PD gedean mana? Gedean PT dong saudara ya. Ya PD kan perseroan darurat ya. Saudara ya. Ya tergantung juga sih PT-nya ya saudara. Kalau PT abal-abal juga bisa ya. Cuman artinya T-nya itu Tuhan. Amin. Kalau Tuhan jadi bosnya, pasti semuanya beres. Yang penting taat. Saudara, ya kalau nggak mau taat ya repot. Saudara, bagaimana Tuhan menyuruh hal yang besar, kalau hal yang kecil saudara masih nggak mau lakukan. Ya, hal yang kecil apa? Apa hal yang kecil? Tahu nggak? Hal yang kecil tuh yang nggak kelihatan. Ya, hal yang kecil tuh yang nggak kelihatan, nggak bakal dipuji orang deh saudara. Ya, saudara, kalau doa di kamar saudara kan nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang puji betul. Lu gile lu. Kecuali saudara ini masukin Instagram foto lagi doa hal cekrek gitu saudara. Wih, hebat saudara. Lagi doa bisa selfie saudara. Ya kan cekrek gitu saudara. Lagi penyembahan nih gitu saudara ya. Udah 45 menit nih gitu saudara ya. Saya pikir nggak ada yang senekat itu ya. Kalau makan bakso, makan pizza ya, makan sushi atau makan apa boleh deh pamer-pamer saudara. Saya pikir nggak ada orang doa. Aku lagi baca Alkitab nih, cekrek gitu, wis lagi GMA. Ya, udah 10 pasal gitu saudara. Ya, posting terus saudara. Ya, update terus saudara statusnya. Saudara, kan nggak mungkin kan? Ya. Kalau saudara lakukan, saudara nggak mungkin pamer. Tapi sama juga ketika saudara nggak lakukan, saudara nggak mungkin cerita. Itu namanya hal yang kecil, saudara. Tapi justru firman Tuhan katakan yang setia dengan perkara kecil akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Yang besar itu apa? Yang diketahui banyak orang. Amin. Amin. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, apalagi pelayan mimbar saudara, jangan pengen pelayanan besar doang saudara. Oh di mimbar, haleluya pelayanan. Saudara, pimpin pujian, main musik, singer, khotbah saudara ya. Saudara pikir yang dibawa orang-orang kecil, belum tentu loh saudara.
Jangan-jangan di mata saudara itu bukan siapa-siapa, saudara nggak dikenal, cuma dikenal sama gembalanya aja. Karena saudara mungkin pinter nyanyi, pinter main musik. Saudara diberi kesempatan sebetulnya untuk dekat sama Tuhan lewat pelayanan tersebut. Saudara, pendeta Ade Manuhutu sebelum jadi pendeta, dia anak pendeta, tapi rusaknya bukan main. Karena dia seorang penyanyi yang terkenal waktu itu, nyanyi lagu pop. Banyak lagu-lagu terkenal, salah satunya adalah Nona Ana. Nona Ana, Nona Ana, Nona Ana. Mana nonanya nggak datang nih? Kau membuat semua pria, ya kan? Anak-anak muda mah nggak tahu lagu itu lagu jadul, saudara. Ya, saudara. Udah tua, saudara, udah hampir 70 umurnya, saudara, Pak Ade Manuhutu tuh, saudara. Ya, saudara. Dia bilang sama saya kan waktu belum full time, saya banyak bantu pelayanan musik di gereja-gereja, termasuk gerejanya Pak Ade ya, saudara ya. Dia pernah ngadain konser di gerejanya, saudara ya. Oleh kemurahan Tuhan saya ditunjuk jadi musik director, saudara. Nah, jadi banyak cerita, saudara. Dia bilang, waduh, katanya saya mau dulu mah hancur, dia bilang gitu, saudara ya. Mau kalau mau konser gitu, saudara ya. Saudara, dia udah bayarannya dulu saya 2 juta loh, saudara, 2 juta. Tapi mobil Civic harganya 2 juta. Saudara bisa bayangin berapa duit yang diterima. Saudara ya, DP-nya 500.000. Saudara ya, ketika udah dapet DP dia bilang, saudara ya, 1 hari sebelum konser dia pergi ke diskotik, saudara, ke nightclub, mabuk-mabuk, saudara, minum-minum. Dia buat semua pemain musiknya happy lu, pokoknya lu makan enak, minum enak semuanya. Mau cewek gue bayarin. Dia sendiri main cewek, saudara ya. Saudara, itu terjadi bertahun-tahun. Istrinya doa sama dia, saudara. Istrinya menangis. Dia pernah pulang bawa perempuan pelacur, saudara ya. Dan sadansi di depan istrinya, suruh ngelayanin kayak babu istrinya. Lu sediain minum. Dia pelok-pelok, saudara ya. Ya, dia masuk kamar sama perempuan ini, istrinya seperti pembantu lu, saudara. Mungkin ibu-ibu di sini nggak tahan ya. Bisa bawa golok, saudara ya. Bisa dikasih sianida, saudara, jangan-jangan ya, saudara ya. Ya, tapi istrinya Pak Ade itu luar biasa loh, saudara. Ya, luar biasa. Dia terus berdoa, dia tekun, saudara. Apa yang tidak diperhitungkan manusia. Suatu saat, saudara, Pak Ade diajak pelayanan. Karena dia kan penyanyi, orang Kristen, anak pendeta lagi, tapi memang rusak, saudara ya. Diajak pelayanan, ya, oleh seorang hamba Tuhan, saudara ya. Ya, hamba Tuhan ini sudah nggak ada sekarang, saudara. Ajak pelayanan, KKR ke daerah. Ajak pelayanan, saudara. Ya, waktu di atas mimbar, saudara, dia nyanyikan, manis Tuhan, manis suara Tuhan, apa? Manis lembut suara Yesus memanggil saya dan kau, gitu, saudara ya. Terus orang datang bertobat. Saudara, dia bilang, gua sih nggak peduli, yang penting gue dibayar. Habis ini kan gue cuma penyanyi, dia bilang, saudara, gue dibayar, saudara ya. Berapa kali, saudara ya, KKR dia pergi, saudara ya, tidak terasa apa-apa. Tapi satu saat Roh Kudus jamah dia, saudara. Dia langsung menangis, saudara. Dia langsung bertobat hari itu juga, saudara. Dan rasanya dia pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Dia pengen minta ampun sama istrinya. Dia rasa dia begitu kotor, dia begitu jahat, dia begitu kurang ajar sama istrinya. Istrinya tuh nggak pernah marahin dia, saudara. Mana berani, saudara. Tinggalnya aja di Pondok Indah, saudara. Ya, kalau suami punya duit kayak begini, mungkin istri-istri juga yang mata duitan biarin aja, saudara ya, bodo amat, yang penting lu kasih gua duit, saudara ya. Kalau suami bokek biar di rumah bisa diusir-usir, saudara. Tapi kalau suami kaya, saudara, yang mau pergi terus nggak apa-apa, Pak, yang penting transferannya terus, Pak, ya kan. Yang penting kredit card unlimited. Mau belanja kemana aja, saudara. Itu salah loh, saudara. Perempuan-perempuan jangan mau dibeli dengan uang. Nggak ada yang amin nih. Amin. Suamimu kaya, kalau belum bertobat menangis doa puasa. Kalau perlu Tuhan bikin dia miskin bangkrut. Berani nggak doanya kayak gitu? Jangan, Tuhan. Kalau bisa tetap kaya tapi bertobat. Mana bisa? Orang kaya sombong, apalagi kayak begitu modelnya. Saudara, ya, singkat kata, saudara, dia pulang ke rumah, dia lihat dari jauh, saudara. Ini ceritanya kesaksiannya Pak Ade Manuhutu, saudara. Dia bilang, dia lihat dari jauh, saudara ya.
Sudah dia tenteng koper, sudah dilihat, itu ada cewek cakep banget. Cakep banget, saudara. Saudara tahu siapa itu cewek? Istrinya sendiri. Ternyata selama ini ditutupin saudara sama setan. Jadi kalau suami-suami melihat istrinya mulai agak jelek sedikit, hati-hati, berdoa, puasa. Amin. Itu ditutupin cakepnya istrinya saudara. Jadi jelek banget saudara, yang kelihatan cakep tuh istri tetangga saudara. Ya kan, cewek-cewek di luar saudara. Ya suami-suami tuh kalau matanya dikuduskan oleh Tuhan, lihat istri pasti paling cakep. Amin. Coba suami yang ada istrinya, coba lihat istrinya saudara. Celah. Ya. Saudara, akhirnya apa saudara? Dia bertobat, dia cium kaki istrinya, saudara, dia menangis. Dia bilang, "Mama, Papa bertobat. Mulai hari ini Papa mau sungguh-sungguh percaya Tuhan dan iring Tuhan." Istrinya kaget saudara. Ini suami gue kena apa nih saudara ya? Kok bisa kayak gini? 180 derajat saudara. Hari itu juga dia bilang gini, mulai besok Papa, Mama dan anak, dia punya anak 2 saudara, waktu itu masih kecil-kecil. Setiap pagi kita mesbah keluarga. Ya. Dan dia punya moto, no Bible, no breakfast. Enggak akan baca Alkitab, enggak akan makan sebelum baca Alkitab. Kalau saudara kan kebalik ya. Enggak akan baca Alkitab sebelum makan saudara. Ini nih repotnya gini nih saudara ya. Kan jatah gue sampai malam, biarin aja saudara. Tapi kalau Pak Ade gitu, waktu belum bertobat saudara, sungguh-sungguh kayak gitu. Dan saudara, kemudian dia bawa tong saudara, tong besar saudara ya. Saudara, tong kan tuh tong-tong yang pakai seng itu saudara ya. Saudara ngapain saudara? Dia kumpulin semua majalah Playboy, majalah Penthouse, film-film porno, video-video saudara. Dicemplungin ke tong itu saudara, nggak pakai sayang-sayang, itu harganya mahal, sudah dibakar hari itu semuanya. Mulai hari itu dia menyerahkan hidup untuk percaya kepada Tuhan. Nggak langsung jadi pendeta, saudara. Ya, dia tetap produksi kaset. Ya, dia pikir sambil pelayanan, sambil cari duit, saudara ya. Saudara tahu nggak? Tuhan bikin bangkrut, saudara. Ya, dia punya berapa mobil sampai kejual. Untung rumahnya nggak kejual, saudara. Tuhan bikin bangkrut. Saudara, dulu lagi di luar Tuhan rekaman, meledak, saudara, meledak, saudara. Sekarang, saudara, nggak meledak sama sekali. Saudara, modalnya habis. Di situ Tuhan ajar. Akhirnya pelan-pelan Tuhan didik dia. Sekarang jadi pendeta, saudara. Ya. Dan bukan berarti pendeta itu sempurna, enggak. Tetap dengan segala kekurangan kita, Tuhan sudah pilih kita. Amin. Saudara, yang penting kita belajar apa? Taat. Ya, saudara. Itu kenyataannya bahwa saudara dan saya sudah dipilih dan dipanggil tuh untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi jangan lari dari kenyataan. Coba senggol kanan kirinya, jangan lari dari kenyataannya. Nah, kamu tuh hamba Tuhan loh. Haleluya. Ya. Ya Maya. Iya, kita juga hamba Tuhan, sudah, jangan lari dari kenyataan, sudah. Saudara, berikutnya kita buka lagi ya, Yesaya 49, ayo kita lihat Yesaya 49 lagi, balik lagi. Yesaya 49, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Poin yang kedua, sudah dapat? Baca 1, 2, 3. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini kenyataan yang kedua, bahwa Tuhan membuat kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan membuat kita jadi terang bagi bangsa-bangsa.
Kenyataannya seperti itu. Jadi jangan lari dari kenyataan, saudara. Tuhan akan membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Saudara, itu kenyataannya. Ya, kenyataannya itu. Walaupun saudara sekarang menghadapinya tidak seperti itu, tapi kenyataannya itu. Makanya jangan lari dari kenyataan. Saudara harus bangkit, harus melihat kenyataan yang ada seperti Tuhan itu apa. Saudara, Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat Yesaya 60, langsung ke Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Haleluya. Sudah dapat? 1 2 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Tuhan firman Tuhan katakan, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, Tuhan mau kita bangkit dan jadi terang. Amin. Tuhan mau saudara bangkit dan menjadi terang. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa sampai di ujung bumi bisa diterangi lewat kehidupan saudara dan saya. Matius 5 ayat 14-16, mari kita baca. Matius 5 ayat 14 sampai 16, mari kita baca. Haleluya. Syukur. Matius 5 ayat 14 sampai 16 sudah dapat? Mari kita baca ya. 1 2 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kembali dikatakan kamu adalah terang dunia, bukan cuma terang Jelambar, bukan cuma terang Jakarta, tapi terang dunia. Saudara, bagaimana kita bisa jadi terang? Lewat perbuatan yang baik. Saudara, orang Kristen itu memang harus baik, karena Tuhannya Tuhan yang baik. Tapi saudara cek, saudara di luar sana orang baik apa orang jahat? Coba saudara cek. Ya. Saudara terkenal orang baik apa orang jahat? Suka marah, pengamuk, pelit, perhitungan. Saudara, orang percaya harusnya baik. Amin. Harusnya baik, saudara. Nggak boleh jahat. Apalagi jahatin orang. Nggak boleh. Amin. Karena kenyataannya kita adalah terang dunia. Saudara, yang akan dilihat lewat perbuatan baik kita. Bukan cukup nyanyi-nyanyi doang ya, tapi setelah dari gereja, saudara di rumah ngapain? Ngomel-ngomel nggak? Marah-marah nggak? Sama tetangga ribut nggak? Saudara, sama teman sebangku ribut nggak? Teman kuliah ribut nggak? Sama teman bisnis ribut nggak? Kalau enggak, saudara, berarti saudara lari dari kenyataan. Biarin aja. Ya kan, nggak tahu ini, orang sini nggak tahu ini. Loh saudara, Tuhan itu tahu loh saudara. Amin. Amin. Walaupun orang nggak tahu, Tuhan tahu. Dan hidupmu itu tidak jadi saksi, tidak jadi terang. Kalau saudara gaya hidupmu itu bukan gaya hidup yang baik, saudara ya. Ya, biarin pelayanan kan di gereja. Siapa bilang? Saudara, Tuhan nggak akan pakai saudara menangkan jiwa loh saudara. Ya, saya sih nggak mau melayani cuma di gereja doang. Saudara, nanti sama Tuhan ditolak loh saudara. Engkau tidak dikenal di gereja, engkau dikenal di dunia. Amin. Jadi terang dunia, bukan terang gereja. Gereja mah udah terang, nggak perlu saudara.
Betul nggak? Udah ada Yesus terang dunia, nggak perlu kita. Saudara, justru di gereja gini kita diingatkan, jadi terang ya. Nanti kalau pulang di luar banyak kegelapan, jadi terang di sana. Amin. Lewat perbuatanmu yang baik, orang bisa melihat ya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Efesus 2 ayat 10, mari kita lihat. Efesus 2 ayat 10, apa yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dapat? Efesus 2 ayat 10. Ini juga ayat hafalan dulu ya. Yang ikut AMK dulu pasti hafal nih ayat ini. Ada lagunya ya. Betul nggak? Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. F2:10. Nah itu saudara ya, yang susah hafal nyanyi lagu ini ya. Jadi hafal ya. Saudara, jadi karena kita ini dibuat oleh Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum kita lahir tadi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau sudah nggak hidup di dalamnya, berarti saudara lari dari kenyataan. Kenyataan saudara saya adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Secara makanya harus baik. Bukan pura-pura baik loh saudara, yang lain orang pura-pura baik sama baik mah beda saudara. Ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Kita baca gantian ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26 kita baca bergantian. Ayo. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Silakan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Sama-sama. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang hendak mengikat mereka pada kehendaknya. Ini loh. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus menguduskan diri. Ya, jangan sembarangan hidup. Mau lihat apa yang saudara lihat aja. Saudara pikir nggak ngefek? Siapa bilang? Makanya sampai hari ini saudara nggak dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Biasa-biasa aja. Saudara jangan seneng ya. Saya mah biasa-biasa aja. Saya nggak mau ngetop. Siapa bilang kita cari ngetop? Enggak. Saya mah nggak cari ngetop di dunia. Saya tapi mau dikenal Tuhan di sorga. Amin. Amin. Tuhan mengenal kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita itu jauh lebih daripada dunia ini mengenal kita. Saudara, ya. Jadi firman Tuhan katakan bagaimana? Jauhilah nafsu orang muda. Ya, karena kenapa orang muda disalahin saudara ya? Karena orang muda emang nafsunya gede saudara. Ya, pengen marah-marah aja, pengen ini aja saudara. Ini jangan nih. Ya, saudara. Saudara jangan anggap sia-sia semuanya, percuma saya jaga kekudusan juga sampai hari ini saya nggak punya pacar. Loh bukan masalah pacar, saudara mau kawin atau mau pacaran?
Mau nikah, mau punya istri, atau mau punya cem-ceman doang? Betul nggak saudara? Kan nantinya harusnya punya istri dong, punya suami dong. Ngapain main-mainin orang saudara? Ngapain putus nyambung? Ujung-ujungnya jadi perawan tua, jadi perjaka tua mau saudara? Ya, saudara. Ujung-ujungnya disumpahin orang saudara. Jangan saudara. Jaga kekudusan. Amin. Hidup benar. Jangan suka ngelihat gambar porno. Ya, gambar porno itu merusak vision saudara. Saudara, iblis itu paling suka ngeliat saudara tuh, lihat tuh gambar tuh. Ini bagus nih. Nih gambar perjinahan nih ya. Gambar persetubuhan nih. Supaya apa? Saudara nggak punya vision, visionmu jelek. Ketika nyembah Tuhan, apa yang saudara lihat? Setan semuanya saudara lihat. Saudara, ya, gambar-gambar kotor itu merusak vision saudara. Makanya saudara nggak bisa GMT dengan benar. Karena orang yang suci akan melihat Tuhan. Amin. Kalau matamu masih kotor, engkau kompromi dengan hal itu, engkau akan sulit untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Makanya hari ini mulut saya ngomong. Saudara, ya, siapa yang tahu? Saudara, orang yang sudah nikah juga masih banyak terlibat pornografi, saudara. Ya, sama anak muda apalagi, saudara. Ingat, kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan maksud yang mulia, saudara, hindari itu semua, buang itu semua saudara. Buang, udah jangan dipelihara lagi, jangan diteruskan terus. Tuhan akan pakai kita menjadi terang buat bangsa-bangsa. Amin. Amin saudara. Berbuat baik, jangan suka bertengkar saudara. Ya, saudara, dikit-dikit ribut, dikit-dikit, waduh saudara ya, harus sabar. Ini kan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang ya, harus cakap mengajar, sabar. Dengan lemah lembut dapat menuntun terang orang yang suka melawan. Saudara, ya. Saudara, jadi kita harus belajar saudara untuk menjadi terang. Dipakai untuk maksud mulia, harus hidup dalam kekudusan. Saudara, maka Tuhan pasti akan memakai kita. Benar saudara. Ya, karena kenyataannya kita adalah terang bangsa-bangsa. Jangan lari dari kenyataan. Saudara, bodoh amat, masa bodoh, jangan saudara. Nanti sudah jadi orang bodoh. Jadi orang yang bijak. Amin. Pergunakan waktu yang ada untuk mengisi hidupmu, hari-harimu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat yang ke-7. Ya, Yesaya tadi, Yesaya 49. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 7. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Haleluya. Yang ketiga, kenyataannya adalah Tuhan akan mengangkat hidup kita di depan penguasa dan raja-raja. Haleluya. Saudara, Tuhan akan mengangkat hidup kita di depan penguasa dan raja-raja. Oh, haleluya, saudara. Di sini katakan apa? Saudara yang suka dihina, saudara yang dijijikkan, yang nggak dianggap siapa-siapa, ya saudara, orang yang bukan orang punya nama, tetapi ketika Tuhan satu saat akan memakai saudara, mereka akan melihat perbuatan Tuhan lewat hidup saudara, maka mereka akan memberi hormat. Pembesar-pembesar akan sujud menyembah karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Itu kenyataan yang ada. Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya, saudara, di depan penguasa dan raja-raja. Nggak main-main loh saudara. Saudara dipanggil bukan cuma jadi jemaat gereja, ya, bisa dipanggil untuk diangkat Tuhan di hadapan penguasa dan raja-raja.
Amin. Percaya saudara? Percaya saudara? Percaya saudara? Percaya. Kalau yang percaya pasti sungguh-sungguh cari Tuhan. Nggak mungkin main-main lagi. Saudara. Ya. Saudara, lebih bagus sekarang kita merasa terhina. Ya. Tapi jangan cari kompensasi lain. Ya, orang terhina, hatinya ini saudara, terus begitu nonton film, saudara cari apa, kompensasi, seneng-seneng, saudara hura-hura, itu namanya lari dari kenyataan. Kalau engkau merasa terhina, dihina, kau datang sama Tuhan, amin. Sujud tangis di depan hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu, aku ini anak-anakmu, anak Allah yang hidup, anak Allah yang cipta langit dan bumi, anak Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan yang bisa menang dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan, saat ini aku dihina, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan tidak menghina aku. Amin. Datang terus sama Tuhan saudara, sampai satu satuan angkat hidup saudara. Bukan cuma jemaat biasa saudara, tapi saudara akan hidup di depan penguasa dan raja-raja. Saudara, Kisah Rasul 1, mari kita lihat. Kisah 1 ayat 4, 5. Kita baca dulu. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Sudah dapat? 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus sedang memfokuskan mereka kepada kehidupan rohani. Ya, kamu nggak boleh tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa, karena nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya kan? Ini kan fokusnya ya. Kenyataannya kamu akan diurapi nih, kamu akan dipakai Tuhan nih. Tapi mereka gagal fokus kembali. Ayat 6 kita baca, ayat 6 kita baca 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah ini kan saudara ya, Tuhan sedang berbicara the kingdom of God, tapi mereka sedang berbicara kerajaan Israel, the kingdom of Israel. Beda jauh. Kerajaan dunia dengan kerajaan surga beda jauh. Penguasa dunia sementara, kerajaan dunia bisa hilang, tapi kerajaan Tuhan kekal. Kerajaan surga saudara ya tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah tergoncangkan. Ini yang Tuhan mau. Kenyataannya, hai murid-muridku, kamu tidak menjadi penguasa dunia ini. Kamu tidak akan menjadi perdana menteri, tidak menjadi menteri, tidak menjadi apa, tetapi kamu menjadi menteri-menterinya Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan. Secara makanya Tuhan bilang gini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui ayat 7 ya, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ini ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Sama-sama kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, lihat ya, Tuhan akan menjadikan saudara saksi, saudara sampai ke ujung bumi. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus belajar penginjilan ya. Baca ayat, apal ayat banyak saudara ya. Ya. Saudara harus masuk sekolah teologi ya, sekolah kitab tidak. Saudara, Tuhan bilang apa? Syaratnya adalah harus penuh Roh Kudus. Baru saya jadi saksi. Saudara, ada 1001 macam buku kesaksian bagaimana menginjil. Saudara baca, udah menginjil belum? Udah menangkan 1 jiwa belum? Halo? Saudara kan tahu kan Yesus satu-satunya Tuhan kan? Sudah menangkan 1 jiwa belum? Karena syaratnya bukan itu. Saudara, ya. Saya tidak menganggap remeh
orang masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah teologi, sekolah penginjilan, nggak apa-apa. Tapi kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, berapapun ilmu yang kau dapat, berapapun pengetahuan yang kau dapat, semua ini itu tidak bisa membuat satu orang pun bertobat. Belajar bagus, tapi engkau harus penuh Roh Kudus. Itu utamanya yang harus kita kejar. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa, bisa jadi saksi Tuhan, harus penuh Roh Kudus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Yesus yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Ketika sudah menyembah Tuhan, hatimu dipenuhi kerinduan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Hatiku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Saudara, ada berapa rekan-rekan saya yang dulu main musik sama kayak saya. Ketika Roh Kudus menjamah mereka, Tuhan panggil mereka. Sekarang banyak yang jadi gembala. Ya, ada berapa yang jadi gembala. Ya, menangkan jiwa-jiwa loh, saudara. Dulunya main musik. Ya, kalau ngomong hancur, saudara. Hancur. Ya, udah ngomong jorok melulu, saudara. Ngocol gitu, saudara ya. Habis pelayanan nih, saudara, ngomongnya jorok-jorok. Saudara, ya. Kalau di gereja alim ya. Kalau di luar gereja kan lain lagi, saudara, urusannya, saudara. Tapi saudara, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, saudara, sekarang mereka Tuhan panggil, banyak yang jadi pendeta, saudara, jadi gembala, saudara, melayani Tuhan loh, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Walaupun kalau ketemu suka ngocol juga ya, tapi ngocol udah beda, saudara ya. Udah bapak gembala masa ngocolnya kayak dulu, saudara. Ya, beda. Tapi yang jelas ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka diberi kuasa untuk jadi saksi. Jadi saksi. Saudara, ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dari orang-orang biasa jadi orang-orang yang luar biasa. Coba Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Langsung tuh di sebelahnya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ayo kita baca 1, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi khotbah Petrus itu tidak pernah mulai kalau mereka nggak penuh Roh Kudus. Saudara bisa belajar khotbah, saudara bisa belajar saksi, tapi dampak dari khotbah kesaksian saudara tidak akan menjangkau jiwa-jiwa sebelum saudara penuh Roh Kudus. Jadi saudara, hidup penuh Roh Kudus itu dimulai dari bawah. Ketika engkau merendahkan diri mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Semakin kau merendahkan diri di depan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau semakin tinggi. Jangan jangan gila untuk diangkat sama manusia, dipuji sama manusia, percuma. Saudara, biar Tuhan yang ngangkat saudara. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, itu yang harus menjadi doa kita. Bisa kita puasa, saudara ya. Oleh saudara doain yang lain, doain jiwa-jiwa, tapi saudara harus doa, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, Tuhan. Penuhkan aku dengan Roh. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi saudara, saudara nggak jadi orang yang sombong, nggak mungkin. Karena Roh itu lemah lembut, rendah hati. Kalau ada kesombongan itu ada roh yang lain yang nyusup, saudara. Tapi kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara pasti taat, saudara peka akan suara Tuhan. Saudara tahu kapan saatnya saudara bicara, kapan saatnya diam, kapan saatnya bertindak, kapan saatnya melipat tangan, kapan saudara harus bekerja. Saudara, ya, bahkan pikiranmu akan dipenuhi pikiran Kristus. Firman Tuhan ini ada di hatimu, saudara.
Yang jelek-jelek itu akan keluar karena dia seperti air yang mengalir terus seperti sungai, saudara. Yang kotor nggak bakal tahan. Betul, saudara. Ya. Namanya saja Roh Kudus, kalau dia sudah ada di hati saudara, nggak mungkin ada yang kotor, saudara. Nggak bisa tahan, saudara. Roh Kudus terus mengalir seperti air sungai yang mengalir, saudara. Terus mengalir, saudara. Yang kotor boleh ada keluar lagi. Yang ada adalah kemurnian hati, keikhlasan hati, kasih yang mengasihi Tuhan lebih lagi, saudara. Sehingga GMT nggak pakai hitungan lagi, saudara. Bener. GMT tuh kita senang ya. Oh, duduk di hadapan tuh, menantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yesus baik. Nggak menjadi suatu perjuangan karena daging saudara masih kuat. Waktunya mulai sudah bicara selesai. Betul nggak, saudara? Itu yang membuat GMT saudara jadi lama banget. Saudara, jangan bicara selesai dulu. Ini kesempatan emas saya ketemu Tuhan. Kenapa mesti buru-buru? Oh Tuhan, Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Aku menantikan Engkau dan tidak ada yang sia-sia ketika aku menantikan Engkau, Tuhan. Aku memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Aku menghormati-Mu, Tuhan. Aku meninggikan-Mu, Tuhan. Ketika aku merendahkan diri berarti aku meninggikan Tuhan. Enggak ada lagi hitungan waktu, saudara. Ya. Bisa sebentar, bisa juga lama. Tapi nggak ada rasa lama. Yang ada, saudara, satu kesempatan. Oh terima kasih Tuhan, aku boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, maka Roh Kudus akan memakai saudara jadi orang yang luar biasa. 1 Korintus 1, saudara ya. Kita berdoa biar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, saudara. 1 Korintus 1. Ayat 26 sampai 31. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara bukan orang yang terkenal, bukan yang terpandang, bukan orang yang dianggap berarti, saudara ya, nggak usah berkecil hati. Amin. Amin. Karena justru Tuhan memakai orang-orang yang seperti ini. Saudara, hiduplah dalam kenyataan bahwa Tuhan akan memakai hidup saudara, mengangkat hidup saudara. Ya, saudara, saya akan bertemu orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terhormat menurut dunia ini. Dan saudara, mereka akan melihat hikmat saudara, akan melihat urapan Allah yang ada di dalam diri saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berkecil hati, saudara. Ya, saudara, karena justru Tuhan memakai orang-orang yang kecil. Tuhan Yesus katakan, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sembunyikan buat orang-orang hikmat, orang bijaksana, tapi Engkau buka kepada orang-orang yang kecil. Saudara, orang yang tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Karena kita mau datang sama Tuhan. Ya, orang yang tidak terpandang, karena kita hanya memandang Tuhan. Saya mau menjadi orang terpandang kan saudara mesti banyak mandang orang juga. Ya, ketemu orang-orang terpandang kan. Kita mah hanya memandang Tuhan saja. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara. Jadi orang-orang biasa, orang-orang tidak terpandang, orang tidak terkenal nggak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal kita, amin.
Yang penting Tuhan pakai saudara dengan tanda-tanda heran, mujizat, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara, kalau saudara tidak lari dari kenyataan hidup, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, amin. Saudara, ya, bahwa Tuhan telah memilih dan memanggil saudara dan saya menjadi hamba Tuhan. Yang kedua, Tuhan memilih dan membuat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai ujung bumi. Yang ketiga, Tuhan akan mengangkat hidup kita di depan penguasa dan raja-raja. Saya percayalah saudara, ya, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, jangan abaikan apa yang menjadi janji Tuhan. Saudara, pegang janji Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menyatakan lewat hidup saudara, amin. Pekerjaan-pekerjaan yang besar akan terjadi dalam hidup saudara, sehingga orang-orang pasti bingung, orang akan heran, lu siapa? Kok bisa ngomong kayak gitu? Lu siapa? Kok bisa berhasil? Lu siapa? Kok bisa jadi terpandang? Semua itu karena anugerah Tuhan, amin. Jadi jangan takut saudara, ya. Saudara, kalau kita nih orang kecil tinggalnya di Jelambar ya, saudara ya, bukan di Jakarta Pusat, saudara, di Menteng, saudara ya, bukan di Jakarta Selatan, saudara, di Pakubuwono, di Pondok Indah, saudara, kita tinggal di Jelambar, saudara ya, saudara, jangan takut, justru Tuhan mau hadir di Jelambar, amin, amin. Ya di Tanah Abang juga ada ya, kan tinggal di Tanah Abang juga, saudara ya, macet, saudara ya, Jakarta Barat lah, saudara ya, saudara ya, pokoknya orang-orang Jakarta Barat nih, saudara ya, saudara, orang-orang Jakarta Timur juga ada, Jakarta Timur ya, Tanah Merah, saudara ya, saudara, jangan takut saudara, ya, saudara, ya, saya nggak usah sebutin satu-satu lah, ntar saya jadi tukang sensus lagi saudara ya. Pokoknya saudara tahu posisi saudara di mana sekarang ini. Saudara bukan orang ngetop, bukan orang terpandang, ya. Dan ntar yang tinggal di Aladin juga protes yang di Aladin, om gitu saudara ya. Semuanya dah, saudara ya, Tuhan cinta, men. Dimanapun kita ada, karena saya percaya nanti jemaat kita juga dari bangsa-bangsa, amin, amin saudara. Sementara Jelambar dulu saudara ya, saudara, nanti ada di berbagai bangsa-bangsa di dunia saudara ya, saudara, mereka akan datang kepada Tuhan, amin, karena Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi jangan lari dari kenyataan, peganglah kenyataan bahwa Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara, amin, menjadi hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan Tuhan akan mengangkat hidup saudara di hadapan penguasa dan raja-raja. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur malam ini Tuhan, firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang besar, yang ajaib dalam hidup kami. Itulah kenyataan bahwa Tuhan sudah memilih kami, Tuhan sudah memanggil kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah menetapkan kami, mengangkat kehidupan kami akan menjadi Tuhan orang-orang yang memuliakan Tuhan di hadapan penguasa dan raja-raja. Itulah kenyataannya Tuhan. Biar kami tidak lari dari kenyataan Tuhan. Kami boleh bangkit Tuhan dari segala belenggu dosa, kelemahan kami Tuhan, ketidaktaatan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, beri kebangkitan dalam hidup kami Tuhan. Beri hati yang semangat untuk mencari Tuhan. Beri hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Angkatlah kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan pada pengalaman-pengalaman rohani yang lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang adil, Allah yang benar Tuhan. Apabila kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan, maka Engkau akan menyatakan janji firman-Mu Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir, memberkati kami semua yang sudah Tuhan belajar firman Tuhan. Biar firman ini boleh dimeteraikan dalam hidup kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan tetap sertai kami. Tetap dalam kerinduan kami untuk mencari Tuhan, untuk dipakai dan diurapi oleh Roh Kudus. Kuasa-Mu menyertai kami. Lindungi dari yang jahat Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar kami semua boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, penyertaan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang malam ini.
Dan kami berdoa supaya Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, ta'ala kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara kasih, pulanglah dengan membawa berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah keselamatan yang dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa pertolongan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguduskan dan mengurapi kita semua, menjadikan kita ranting-ranting yang tinggal dalam Yesus Kristus, terus bertumbuh dan berbuah banyak sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa ini serta mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat kembali dan mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.